seluruh calon-calon pada waktu itu dianggap punya risiko dalam urusan hukum maupun korupsi lah. Nah, padahal kan Pak Joko Widodo waktu itu berjanji mau membersihkan mafia di dalam sektor migas. Jadi beliau bertanya kembali kepada teman-teman KPK, jadi siapa ini yang bisa memegang sektor ini gitu. Maka nama saya muncul dari kawan-kawan KPK katanya. Oh. Orang pernah bekerja di Pertamina, pernah beberes soal migas dan belum selesai, tapi kemudian ada pergantian direksi, maka dia ikut pamit keluar. Terus Pak Presiden bertanya, di mana orang itu sekarang? Sekarang jadi dirut Pindad. Waktu itu saya di Pindad, Mas Bambang. Kemudian kata Pak ini Soebul ceritanya, ya kalau gitu sudah di pemerintah dong. Ya akhirnya saya dipanggil pada hari Sabtu. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Dan mudah-mudahan kanal-kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk mewawancarai seorang tokoh yang sangat luar biasa. Nanti mungkin bisa kita dengarkan langsung dari beliau, yaitu Bapak Sudirman Said SEMBA, Ketua Institut Harkat Negeri. Jabatannya banyak sekali. Nanti kita urai satu persatu. Apa kabar Pak Dirman? Alhamdulillah Pak Bambang, matur nuwun diundang di kanal ini, satu kehormatan diundang oleh tokoh senior, tokoh Jawa Tengah. Saya yang merasa terhormat karena Bapak akhir-akhir ini sibuk sekali. Nah, sepanjang karir Bapak banyak sekali kegiatan. Saya melihat ini yang saya catat saja pasti belum semuanya. Mulai dari kegiatan bisnis, kegiatan pendidikan, masuk politik, aktif di LSM, aktif di kegiatan sosial, menjadi pejabat pemerintah, bahkan sampai menjadi menteri, aktif di BUMN, dan sebagainya. Nah, sebagai pengantar, mohon Bapak menceritakan mana-mana yang dianggap penting dari perjalanan karir Bapak. Silakan Pak Dirwan. Oke, matur nuwun. Sekali lagi terima kasih untuk kehormatan ini, dan saya mendapat kesempatan untuk berbagi pikiran maupun pengalaman. Jadi kalau dilihat perjalanan hidup lah ya, mungkin ada 3 fase yang selalu saya hati. Yang pertama adalah fase ketika pertama kali bekerja sebagai pegawai negeri, karena kebetulan saya adalah alumni STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Sekolah Ikatan Dinas, dan lulusannya harus menjadi pegawai negeri. Saya kerja pertama di BPKP, ditugasi memeriksa Pertamina, perusahaan yang sangat besar. Itu dunia pekerjaan yang saya tekuni pertama kali, itu tentu saja memberi pelajaran banyak hal. Yang kedua adalah ketika saya mulai masuk ke kancah aktivitas LSM, yaitu sebagai Ketua Senat Mahasiswa, kemudian berhubungan dengan aktivis-aktivis NGO di luar, yang merupakan pengalaman unik karena sebagai pegawai negeri, sekolah pemerintahan, tapi berinteraksi dengan tokoh-tokoh NGO. Itu sedikit banyak mewarnai semangat aktivisme, semangat juang yang belakangan menjadi lebih dominan daripada
apa namanya semangat saya untuk jadi pegawai negeri. Jadi pada satu titik saya pindah ke kampus menjadi dosen sambil melanjutkan aktivitas di berbagai kegiatan masyarakat. Yang ketiga dari segi karir, tentu saja yang selalu saya ingat dan selalu saya jadikan pembelajaran sangat kaya adalah ketika saya ditugasi di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias setelah tsunami. Hmm. Karena bagi saya itu pekerjaan paling rumit ya, bekerja di wilayah bencana, tidak ada apa-apa, semua support system itu hilang karena tsunami, tapi juga dipadu dengan apa namanya konflik yang belum selesai waktu itu kan antara GAM Ya. dengan Indonesia, dan itu merupakan pengayaan yang luar biasa yang alhamdulillah itu menjadi bekal dalam perjalanan sampai dengan saat ini. Barangkali itu, dan yang lain-lain tentu saja penting, tapi kalau ditanya tiga hal yang paling mengesankan adalah Ya. tadi Mas Bambang. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nah, dari sini saya mau bertanya begini. Oke. Itu kuliah di STAN itu kan mimpi banyak anak muda karena begitu lulus pasti diterima dan karirnya pasti bagus. Bahkan kalau ya pada umumnya mendapat fasilitas yang baik karena bekerja di bidang keuangan. Tapi kenapa Pak Dirman kemudian geser kanan kiri kegiatannya jadi macam-macam? Ada jawaban diplomatis, ada jawaban jujur nih. Dua-duanya boleh, Pak. Kalau jawaban jujurnya sebetulnya sederhana sekali. Ya, Keluarga saya banyak, Pak Bambang, ya, punya adik, punya keponakan yang mesti ya, dibiayai. Sementara kalau terus menjadi pegawai negeri pada waktu itu, kan kita bisa ngitung berapa penghasilannya kan. ya, Jadi saya memilih untuk menjadi dosen dengan harapan pagi hari mengajar atau riset begitu, kemudian sore atau malam hari kan bisa ngompreng kemana-mana kan, sehingga bisa ya, mendapat penghasilan tambahan kira-kira gitu. Itu ya, keadaan sesungguhnya. Tapi secara secara apa namanya kesempatan memang menjadi dosen itu bila kita bisa menjalankan dengan baik, maka terbuka pada berbagai kesempatan penugasan ke depan. Dan alhamdulillah memang dari situ saya mendapat tugas di mengurus profesi. Waktu itu organisasi saya adalah Ikatan Akuntan Indonesia. ya, Kemudian sesudah itu bergaul dengan orang seperti Pak Mari Muhammad almarhum ya. Itu ya, kemudian bersama beliau mendirikan Masyarakat Transparansi Indonesia dan terus berlanjut kepada mendorong berdirinya KPK. Dari situ juga mendapat tugas ke BUMN, ke Pertamina, sampai bahkan ke Aceh juga dari background saya sebagai aktivis dan dosen. Jadi menjadi dosen sekaligus aktif di berbagai organisasi seperti juga ya, Pak Bambang pernah lakukan, itu membuka kesempatan bergaul dengan banyak orang, dan alhamdulillah mungkin kesan-kesan selama pergaulan itu baik sehingga banyak kesempatan diberikan. Termasuk saya kira saya bukan orang politik sesungguhnya, tapi ya, kemudian pada waktu Pak Jokowi terpilih jadi presiden, saya nyasar sebagai menteri, ya, walaupun tidak ikut kampanye, tidak ikut aktif ya. dalam kegiatan politik. Nah, itu yang menarik, Pak, bagi saya. Bapak Oke. tidak aktif di politik, tidak ikut kampanye, tapi tiba-tiba jadi menteri. Ini yang mungkin perlu diceritakan. Siapa sebenarnya yang mengendorse Pak Sudirman menjadi menteri ini? Banyak orang mengira dari Pak Yusuf Kala karena Pak JK kan Pak Ya, Ketua Desa, tapi rupanya ceritanya lebih lebih seru dari itu. Jadi ya, pada waktu itu tuh kan Pak Jokowi memberi pesan reform ya. Seluruh ya, calon menteri itu namanya dilewatkan ke KPK kan. Kita masih ingat tahun ya, 2014. ya, Dan siapapun nama yang dimunculkan kemudian mendapat stabilo kuning atau merah maka di drop kira-kira gitulah. Karena itu ya, berpotensi ada kasus-kasus yang muncul ke depan.
Konon, ini juga saya dengar langsung dari Pak Presiden, sudah sekian bulan saya duduk sebagai menteri. Nama-nama yang dimasukkan ke KPK itu ada 5 sampai 5 atau 6 atau 7 lah. Itu semuanya mendapat stabilo gitu. Bahkan sampai hari Jumat tanggal 25 Oktober 2014 itu nama terakhir juga dikembalikan dengan stabilo juga. Jadi seluruh calon-calon pada waktu itu dianggap punya risiko dalam urusan hukum maupun korupsi lah. Nah, padahal kan Pak Joko Widodo waktu itu berjanji mau membersihkan mafia di dalam sektor migas. Jadi beliau bertanya kembali kepada teman-teman KPK, jadi siapa ini yang bisa memegang sektor ini gitu. Maka nama saya muncul dari kawan-kawan KPK katanya. Orang pernah bekerja di Pertamina, pernah beberes soal migas dan belum selesai, tapi kemudian ada pergantian direksi, maka dia ikut pamit keluar. Terus Pak Presiden bertanya, di mana orang itu sekarang? Sekarang jadi di Rut Pindad. Waktu itu saya di Pindad, Mas Bambang. Kemudian kata Pak ini Soebul ceritanya, ya kalau gitu sudah di pemerintah dong. Ya, akhirnya saya dipanggil pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober, dan memang yang memberitahu saya adalah Pak JK bahwa saya kemungkinan akan dipanggil dengan penjelasan begini. Kita ini ngurus sektor migas, energi, godaannya besar, kata Pak JK. Memang masalahnya banyak dan godaannya besar, karena itu kita mau memilih orang jujur. Itu statement dari Pak JK begitu. Malah Pak JK sempat memberi warning kepada Pak Jokowi, katanya ini orang ini independen sekali, jadi sulit untuk mengatur-ngatur yang gimana-gimana. Tapi Pak Joko Widodo tetap firm dengan pilihannya dan akhirnya saya dipanggil. Jadi Pak JK itu malah sempat memberi satu warning lah, bahwa ini orang yang independen, tidak bisa diatur-atur. Maka jadilah saya menteri, dan saya sendiri kaget, tidak sempat berpikir karena 26 dipanggil, 27 diumumkan kalau tidak salah, kemudian 28 dilantik. Dan seperti saya katakan tadi, saya tidak pernah berangan-angan, bermimpi, merencanakan, apalagi kepingin gitu. Jadi ya sudah, kita jalankan saja tugas yang datang dari negara gitu. Ya, tapi setengah jalan dianggap tidak cocok. Kira-kira kenapa, Pak? Berapa jalan ya? Mungkin tidak sampai setengah, karena 23 bulan, Mas Bambang. Saya masuk Oktober 2014, selesai Juli 2016. Tentu saja yang bisa menjawab adalah yang mengambil keputusan ya. Tetapi banyak analisis datang dari berbagai pihak maupun input-input dari dalam. Setelah selesai kan saya bertanya. Karena pada waktu memberhentikan juga tidak ada penjelasan yang cukup kenapa diberhentikan. Tapi lebih karena kata beliau ada penyesuaian-penyesuaian, ada tantangan-tantangan baru segala macam. Tapi banyak orang yang mengatakan ya memang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, kira-kira gitulah. Jadi mungkin saya tanda kutip digunakan atau ditugasi untuk bersih-bersih sektor. Nah, ketika sektor itu sudah mulai tertata rapi, bersih, ya mungkin sebagai pemilik portfolio yang sesungguhnya akan diambil kembali. Dan begitupun ungkapan-ungkapan mengenai mungkin tidak cocok dengan elan atau cara bekerja ke depan. Jadi barangkali itu jawaban yang halus saya terima begitu ya dari teman-teman. Ya. Baik, luar biasa. Nah, Bapak udah bersentuhan dengan Partai Gerindra, dengan Pak Prabowo. Tapi di dalam Pilpres 2024, Bapak tidak bersama
Pak Prabowo? Kenapa? Waktu itu saya sebenarnya tidak pernah jadi pengurus Gerindra, tapi karena dicalonkan gubernur, kemudian diminta untuk masuk ke caleg pada waktu 2019, maka saya menjadi anggota partai. Dan ketika 2019 eh, eh, kalah oleh Pak Joko Widodo, saya punya pandangan demokrasi butuh perimbangan. Jadi yang menang itu silakan memerintah, begitu yang kalah menjadi penyimbang. Nah, ketika itu Pak Prabowo kan memutuskan untuk ikut bergabung dengan pemerintah dan Ya. mungkin itu yang menjadi alasan sampai perjalanan sampai sejauh ini. Jadi saya punya pandangan eh, saya adalah bagian yang kalah karena itu saya di luar saja dan terus menggerakkan masyarakat sipil dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Eh, itu anunya Mas, penjelasan apa namanya singkatnya begitu dan eh, memang keadaan sekarang kita harus menyatakan keprihatinan karena di media, di kalangan pengamat, para guru besar menyampaikan concern soal pelaksanaan pemilu. Saya tentu saja eh, menyampaikan ini dengan segala subjektivitas karena bagian dari yang bertanding ya. Tapi saya kira kalau mendengar ungkapan-ungkapan dari para guru besar di kampus-kampus, kita bisa melihat dengan objektif bahwa memang ada masalah. Dan saya memandang bahwa salah satu triggernya ya karena dulu yang seharusnya menjadi pengimbang terus memperkuat pemerintah sehingga terjadilah proses-proses yang selama ini kita saksikan. Eh, Persahabatan saya dengan kalangan Gerindra, dengan teman-teman Gerindra tetap baik, tetap terjaga komunikasi, tapi dari segi sikap politik barangkali eh, terutama anak muda kan butuh butuh contoh barangkali itu yang mungkin kita sedang mengalami eh, apa kekurangan contoh-contoh yang baik gitu. Ya. Kemudian Bapak setelah tidak apa itu selesai pencalonan di Jawa Tengah Gubernur, Bapak Oke. bergabung di PMI bersama Pak Yusuf Kala. Apa yang bisa dikerjakan di situ, Pak? Ya, sebetulnya ketika saya berhenti sebagai menteri tahun 2016 kan saya ditanya oleh Pak JK, Dirman, apa rencanamu gitu? Eh, Sebagian waktu itu Pak JK mengumpulkan semua menteri-menteri yang berhenti di 2016 makan siang begitu di hari Minggu. Satu-satu ditanya, ada yang minta jadi dubes, ada yang kepengen kembali ke politik, kemudian ada yang mau mengajar. Saya mengatakan saya kalau bisa bantu Bapak aja di Palang Merah, Pak. Tapi rupanya PM ini kan kepengurusannya fix tuh. Jadi Ya. 21 dari Munas sampai ke Munas lagi gitu kan. Kemudian pengurus provinsi ada 17 kalau tidak salah, pengurus kabupaten kota 15. Jadi setiap kali saya ditanya bagaimana masih bersedia masuk PMI, saya masih ingin membantu Pak PMI. Nah, maka Munas tahun 2019, kemudian Pak JK terpilih lagi, terus 2020 saya ditelepon, Man masih mau membantu PMI? Masih Pak gitu. Ya sudah, Anda tadi disepakati jadi sekjen katanya oleh formatur. Ya saya terima amanah itu dan saya bersyukur karena dulu kan sebetulnya di Aceh juga terekspos dengan masalah-masalah kemunisiannya. Tapi di sini mungkin di PMI itu lebih rutin sifatnya. Kebetulan saja ketika belum lama pengurus PMI 2019-2024 dilantik, terjadi COVID kan, Pak Bambang ya. Jadi Ya. betul-betul pengurus periode kemarin, periode sekarang ini, 2 tahun pertama fokus pada penanggulangan COVID, baik yang berupa penerangan, pendidikan maupun bagi-bagi alat-alat kesehatan sampai pada intervensi yang nyemprot disinfektan di mana-mana. Jadi saya sangat sibuk selama 3 tahun pertama dan itu tugas kemanusiaan yang saya syukuri, saya nikmati karena ya istilahnya itu
kita betul-betul didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan tanpa otoritas kan sebetulnya. Ini kan volunteerism luar biasa. Jadi itu yang saya alami di PMI. Sampailah kemudian lanjut sedikit, ketika saya memutuskan untuk membantu salah satu calon presiden, memang Ya. aturannya begitu, harus cuti, harus nonaktif Hmm. dari PMI. Setelah selesai nanti boleh aktif lagi kalau memang masih dibutuhkan atau tempatnya masih belum terisi. Jadi mungkin kalau saya masih dibutuhkan juga saya siap-siap kembali ke PMI sampai masa kepengurusan ini selesai pada akhir tahun gitu. Bapak mundur dari PMI karena bergabung menjadi timnya Pak Anies Mohaimin. Nah, ceritanya bagaimana? Bapak memang sudah kelihatan dekat sama Pak Anies sampai prosesnya menjadi salah seorang pimpinan lah di situ sebagai Ya, orang yang sangat penting di dalam tim Anies Mohaimin. ya kebetulan bersahabat dari tahun 2005 ya, ketika saya ketemu pertama kali di Washington. Ada satu forum, beliau hadir sebagai pembicara, saya datang ke Washington untuk urusan lain, terus ketemulah di satu forum itu. Terus kenalan, ngobrol, diskusi, akhirnya terus akrab sampai panjang lah. Dan pada hampir setiap peristiwa penting perjuangan Pak Anies, saya selalu di belakang lah, dari mulai dulu ikut mendorong jadi rektor di Paramadina, ikut menukangi gerakan Indonesia Mengajar, mencarikan support dana dan macam-macam. Kemudian konvensi 2013 mungkin masih ingat, Pak, Demokrat itu juga Ya, membantu di ya. belakang. Begitupun ketika jadi juru bicaranya Pak Jokowi, saya ikut ya merumus-rumuskan pesan-pesan di belakang layar gitu. Jadi kebetulan keluar bersama-sama 2016 dari kabinet. Nah, ketika beliau maju ke Gubernur DKI juga saya ikut membantu, dan persis sama dengan sekarang lah, menjaga dapur istilahnya gitu. Jadi ketika beliau bermaksud ikut kontestasi, saya juga diminta terlibat, ya saya ikuti. Jadi perjalanannya lama, dan tentu saja kembali sebagai aktivis melihat situasi sekarang, tentu kita ingin berada dalam pihak yang mendorong perbaikan, perubahan, dan di antara calon yang ada memang waktu itu Pak Anies yang mengibarkan bendera itu, jadi saya bantu Pak Anies. Sebelumnya pernah diminta Pak Prabowo, tapi saya mengatakan, kan saya dulu mengatakan ini, jadi saya harus konsekuen lah untuk terus memilih jalur yang tidak bersama pemerintah. Jadi, dan saya sebetulnya melihat ini semua adalah, ini kan soal pilihan-pilihan yang rasional saja. Jadi Ya. kebetulan ada di wilayah situ, jadi saya membantu Pak Anies, dan Pak Anies tentu dengan dinamikanya yang semula ada Demokrat di sana, Demokrat keluar, masuk PKB, maka jadilah pasangan dengan Pak Muhaimin. Ya. Itu saya ikuti dengan baik seluruhnya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Di dalam proses setelah pemungutan suara, kemudian Pak Sudirman tidak aktif, padahal ini kan belum selesai perjuangan. Kenapa, Pak? Sebetulnya masih aktif. Terus saya kemarin menjelaskan di Solo, karena kebetulan ditanya oleh media itu bagaimana situasi di tim 01 kan. Saya menjelaskan bahwa kan timnas itu ratusan jumlahnya kan. Jadi tentu sebagian besar tidak aktif seperti sekarang, karena sebagian ngurus kampanye sudah tidak ada. Sebagian lagi ngurus relawan tentu beraktivitas, sebagian sudah kembali ke hidup masing-masing. Jadi memang yang betul-betul masih aktif sampai sekarang ini adalah 3 kelompok. Satu tim hukum, karena mereka mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dan lain-lain, dan
akhirnya menyiapkan satu gugatan untuk ke MK pada waktunya. Kalau memang nanti akhirnya Pak Anies mengatakan tidak menerima itu, Pak Anies Pak Muhaimin. Dan juga tim IT, karena IT mendukung tim hukum kan untuk mengkompilasi data-data dan saksi. Saksi sampai hari ini masih bekerja, terutama saksi yang bertugas di KPU pusat, karena kan berjenjang tuh dari mulai saksi TPS, saksi di level PPK sampai ke kabupaten. Jadi itu yang saya jelaskan. Saya sendiri masih memang tidak sesibuk dulu karena saya menangani banyak hal waktu itu. Sekarang kan jauh apa namanya tidak terlalu involved dalam urusan hukumnya. Jadi sampai dengan dibubarkan tentu saja masih dalam status timnas, tetapi sudah mungkin hampir sebulan ini saya juga siap-siap untuk kembali ke habitat awal gitu kan, karena bukan partai, jadi kembalinya ke masyarakat sipil, kembali ke IHN, kembali ke tadi saya mungkin siap-siap kembali ke Palang Merah. Ya saya ini Mas Bambang, saya ini orang yang terlilit utang pada negara gitu. Ya. Disekolahkan, di biaya sekolah, jadi saya merasa hidup saya itu kalau ada kesempatan saya ingin bayar utang itu, dan mungkin tidak bisa dengan uang karena itu dengan pengabdian pada publik. Dan tidak harus di pemerintahan, tapi lewat jalur pendidikan, jalur kemanusiaan. Jadi saya tidak ingin kehilangan waktu, nanti harus menunggu sampai semuanya selesai baru gerak. Kira-kira itulah yang saya jelaskan di Ya. Solo kemarin. Ya. Pak Dirman, kalau nanti akhirnya diputuskan Pak Prabowo dan Gibran yang menang pemilu, kemudian memerintah 5 tahun yang akan datang, Pak Dirman kan mengetahui plus minusnya, gitu ya. Apa yang ingin Bapak sarankan? Kemarin saya ketemu dengan beberapa teman yang dari 02 juga. Saya menyampaikan begini. Apa yang kita alami dari pemilu sekarang adalah satu kemerosotan luar biasa dari aspek tata kelola, aspek tata negara, aspek etika, aspek moralitas publik gitu ya. Dan meskipun kita semua menyadari Pak Prabowo barangkali bersama dengan Pak Jokowi bagian dari strategi supaya beliau mencapai tujuan untuk memimpin pemerintahan, memimpin negara. Tapi kita punya harapan kepada Pak Prabowo dengan background sebagai orang yang punya wawasan luas, wawasan internasional, pendidikannya sangat baik, keluarganya juga sangat baik, artinya ayahnya seorang profesor, kakeknya seorang pejuang, begitupun ipar-iparnya orang-orang yang atau saudaranya orang-orang yang punya pendidikan sangat baik. Saya punya harapan Pak Prabowo itu berpikir meninggalkan legacy untuk mengembalikan tata kelola, mengembalikan etika publik, mengembalikan kenormalan bernegara gitu. Bukan sesuatu yang mudah, tapi sebagai warga negara saya mengatakan saya punya harapan seperti itu. Pemilu ini yang seharusnya menjadi sarana sirkulasi elit kepemimpinan, tapi ternyata menjadi ajang untuk membuat tatanan yang sudah diatur begitu baik. Demokrasi ini kan baik sebetulnya, tapi kemudian disalahgunakan sampai sekarang orang bertanya apakah masih perlu pemilu, apakah masih perlu pilkada. Kalau ternyata sebelum berjalan pemilunya sudah diketahui hasilnya dengan segala macam cara dan cocok sekali dengan apa yang diramalkan oleh para surveyor, exit poll maupun quick count gitu. Jadi bahkan muncul isu-isu mengenai sistem. Nah ini semua merupakan, saya menyebutnya satu kemerosotan yang menurut saya kita perlu perbaiki sama-sama. Yang di dalam pemerintahan dengan kewenangannya, yang di luar terus dengan menyuarakan masukan-masukan, kritik dan saran kepada yang punya otoritas. Begitu, Mas. Pak Prabowo dalam satu pernyataannya mengatakan bahwa
kalau jadi memimpin maka akan mengajak semua pihak untuk bersama-sama. Nah, seandainya Pak Sudirman Said ini diminta, karena Bapak tadi sudah bisa menunjukkan tempat-tempat yang harus diperbaiki, apa Pak Dirman bersedia? Saya kira di dalam lingkaran koalisi kan juga banyak sekali orang-orang yang baik juga ya. Ya. Jadi pertama-tama itu prioritasnya adalah teman-teman yang berjuang ikut memenangkan, itu satu satu praktek yang wajar lah, yang patut gitu ya. Bahwa orang-orang yang ada di seberang tidak bersama-sama kemudian suatu ketika diharapkan ikut terlibat, itu tergantung pada peran-perannya gitu. Saya sebagai warga negara tentu saja selalu terbuka pada peran-peran apapun, tapi sebisa mungkin ada check and balance gitu. Dan eh, dulu saya mengatakan yang kalah sebaiknya menjadi penyeimbang. Itu juga pilihan yang mungkin akan saya pilih gitu. Kecuali ada Ya. hal-hal yang misalnya begini, ada satu kedaruratan atau satu situasi di mana sangat dibutuhkan orang dari segala macam warna, dan Ya. itu sesuai dengan kualifikasi yang saya punya, saya akan ikut membantu. Tapi kalau pemerintahan berjalan normal saja, saya kira yang terbaik adalah memilih orang-orang yang berada dalam lingkaran koalisinya, dan kemudian yang kalah dalam pemilu ini menjadi mitra yang menjadi penyeimbang di luar, yang itu juga tetap diperlukan oleh negara supaya ada check and balance. Nah, ini saya pertanyaan agak menyimpang sedikit karena pengalaman Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang tadinya bersaing kemudian bersatu. Nah, sebenarnya saya mau bertanya kepada Pak Anies, tapi karena tidak bisa langsung, dan Pak Dirman kan orang yang sangat dekat, mungkin tahu pikiran Pak Anies. Kalau Pak Anies diminta, kira-kira seperti apa, Pak? Tentu saya tidak bisa mewakili Pak Anies karena namanya Ya. pemikiran kan tergantung perkembangan suasana batin, visi dan sebagainya, itu tidak bisa saya wakili. Tapi kalau saya punya harapan, Pak Anies menyampaikan pandangan-pandangan yang baik selama ini, bahwa harus ada yang tahan jadi oposisi, harus ada orang yang terus-menerus menjadi pengingat. Itu saya punya harapan itu dilaksanakan. Termasuk pandangan mengenai apa Pak Anies tidak sebaiknya masuk ke DKI. Saya termasuk yang menyarankan sebaiknya jangan, karena Pak Anies itu sudah dalam posisi berpikir nasional, biarlah di situ, kemudian menjadi penjaga dari semangat perubahan ini. Kalau orang tidak, misalnya saya tidak sukses di pilkada pilgub, kemudian saya nyalon bupati Brebes gitu ya, itu kan kesannya nyari kerja gitu ya. Iya, 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 betul. Jadi saya Ya, diusulkan untuk Jawa Tengah, ya sudah, saya menjadi orang Jawa Tengah yang ikut terus ya, mengikuti ya, perkembangan. Begitupun Pak Anies. Jadi ya, kalau beliau bisa bertahan dalam posisi itu dan kemudian terus membangun semangat koreksi, semangat perbaikan, saya kira itu jalan terbaik. Tapi sekali lagi, bila beliau punya pertimbangan lain, ya kita hormati. Tapi dulu kita menyayangkan Pak Prabowo meninggalkan pasukannya gitu. Dan saya mudah-mudahan Pak Anies tidak melakukan itu. Dan tapi sekali lagi, ya. kita hormati pilihan pribadi, karena sudah ini kan masing-masing punya hak ya untuk menentukan pilihan-pilihan pengabdiannya ke depan. Ya, baik. Bapak tadi menyebut tentang Pilgub DKI. Pak Oke. Dirman juga disebut-sebut. Kemarin saya membaca. Nah, kalau di Jawa Tengah, Bapak tadi secara tersirat tidak akan maju lagi. Kalau DKI seperti apa? DKI juga sama Mas. Jadi ya beberapa orang, termasuk beberapa partai juga menanyakan apakah bersedia masuk ke DKI. Saya belum mempertimbangkan. Sebenarnya paling enak tuh jadi gubernur BI Mas, karena nggak pakai pilkada. Tapi saya kira partai-partai juga akan punya kandidat-kandidat yang sudah mereka siapkan ya.
Jadi saya sungguh ingin segera kembali ke dunia akademik, mumpung masih ada energi, eh, eh, mungkin kembali menulis, kembali Ya, mengajar lagi di kelas. Itu yang ya. saya rencanakan sekarang, insya Allah. Baik, terakhir Bapak tetap kekeh untuk kembali ke dunia akademik. Itu seperti apa, Pak? Mengajar di mana misalnya? Kebetulan saya di Tegal ada membina politeknik ya, meskipun Hmm, sekolahnya sekolah vokasi, tapi kan kita merasa, saya kebetulan eh, keahliannya bidang perilaku organisasi, kepemimpinan, pengembangan organisasi, change gitu. Jadi saya ingin memberi elemen leadership kepada adik-adik itu, tapi juga saya sering diundang mengajar di berbagai kampus. Di eh, SBM ITB saya kebetulan mahasiswa di situ, tapi juga sering diminta menjadi pengajar tamu. Jadi saya akan punya home base, insya Allah di Tegal ini. Kemudian selebihnya ya kita bisa apa namanya menjadi pengajar di berbagai tempat yang sifatnya tidak tetap. Di samping eh, IHN atau Institut Hak Negeri ini memang sejak awal, sejak tahun 2016 fokus pada pengembangan kepemimpinan anak-anak muda. Jadi ini akan kita teruskan. Alumninya sudah nyebar ke seluruh Indonesia lumayan banyak. Kita punya program namanya Three Sector Leadership Bootcamp, satu latihan kepemimpinan untuk anak-anak muda yang bergerak di 3 sektor, di pemerintahan, di dunia bisnis maupun di gerakan sosial. Ini juga cara untuk menyiapkan ya, pemimpin masa depan yang sedang kita tekuni. Jadi insya Allah itu ya. bagian yang akan saya tekuni lebih lebih serius, karena mudah-mudahan waktu saya lebih banyak untuk menekuni hal-hal seperti ini. Ya, terpaksa tambah lagi, Pak. Ada Iya, pertanyaan begini. Bapak tadi nyebut Tegal, Bapak lahir di Brebes. Stan itu kan tadi saya katakan mimpinya anak-anak muda itu luar biasa. Nah, pertama mau diceritakan bagaimana cara Bapak akhirnya bisa diterima di STAN. Itu pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, Bapak menyebut tadi penyiapan leadership dan sebagainya di institusi ya. Bapak. Kalau ada yang pengen ikut itu, bagaimana caranya? Baik. Saya masuk STAN ya judulnya karena kepepet, karena merasa bahwa setelah SMA ya selesai lah, keluarga suasananya tidak memungkinkan saya meneruskan ke perguruan tinggi. Kemudian saya sudah cita-cita mau kerja, kira-kira gitu. Waktu itu saya pegang ijazah BON. Dulu kan ada ijazah BON, kata buku Bon itu. A, bon B. Ya, Iya. itu bisa jadi bekal untuk nyari kerja. Tapi di ujung-ujung proses pendaftaran, saya disodori oleh seorang kakak saya, kakak eh, yang kepala sekolah di kampung itu. Koran Suara Karya, ini korannya panjenengan nih. Iya, iya. Ada iklan seperempat halaman, saya tidak ingat sekolahnya apa, tapi pokoknya ada syarat-syarat segala macam. Akhirnya paling bawah ada kata-kata selama pendidikan tidak dipungut biaya gitu. Hmm, Jadi jadi dengan itu saya mencoba mendaftar dan sampai nyasar di Jakarta karena nggak tahu Jakarta. Eh, Sampailah diterima, dan ternyata ya STAN itu cocok bagi saya barangkali karena prestasinya cukup baik, kemudian tidak saja D3 selesai tapi juga masuk D4. Bahkan dari STAN saya mendapat beasiswa untuk meneruskan S2 ke Amerika Serikat. Jadi itu betul-betul tidak paham itu sekolah apa, tapi karena gratis maka saya kerjakan itu. Nah, terhadap program leadership tadi, kita nanti ada apa ada website, silakan dilihat nanti di harkatnegeri.id atau .com gitu. Itu di sana ada program-program yang bisa diikuti, dari mulai kursus yang sifatnya pendek 5 kali pertemuan ya. sampai yang tadi program tadi itu lamanya 6 bulan, 5 atau 6 bulan, dari mulai pertemuan pertama program online, kemudian
nanti diikuti dengan pertemuan berikutnya offline lagi. Ada tugas bikin paper, ada tugas bikin video, ada tugas bikin project perubahan di lingkungan masing-masing. Dan yang menarik adalah program ini mempertemukan generasi muda dari 3 sektor, dari pemerintahan, dari dunia bisnis, dan dari gerakan sosial itu usianya antara 25 sampai 35. Kemudian nanti silakan ikuti websitenya Institut Harkat Negeri. Di sana akan ada penjelasan itu. Memang ada seleksi dan biasanya tiap tahun itu, tiap angkatan itu yang mendaftar kira-kira 100-an lebih, yang masuk 35. Yang tidak masuk boleh ikut program-program berikutnya atau program yang lebih ringan sifatnya itu. Kebetulan teman-teman kan banyak yang ikut jadi volunteer, jadi narasumber, jadi pengajar itu orang-orang seperti Mas Marco Kusmawijaya, Pak Willy Sabandar yang mantan dirut MRT, beberapa menteri juga ikut menjadi narasumber. Nanti kapan-kapan saya undang juga Mas Bambang Sadono nih sebagai tokoh Jateng untuk cerita. Iya, terima kasih. Baik, monggo di luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Sudirman Said SE MBA, Ketua Institut Harkat Negeri. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan ini benar-benar memberi inspirasi pada kita semua bagaimana bekerja sebagai di bidang wira swasta, bagaimana mengabdi di bidang pemerintah, bagaimana berperan di bidang sosial, bagaimana belajar terus, mudah-mudahan menyemangati kita semua, terutama generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak Dirwan, matur nuwun. Matur nuwun, Mas Bambang, matur nuwun, sehat-sehat, sukses selalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan 1 jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi